Hello, everybody. Welcome to the first episode of Deep Cuts. On this episode, we're going to talk with Different Class Garage alias Mas Adit dari Surabaya. Dia udah jauh lebih lama di dunia vintage dibanding gue pada umumnya. Dia udah, I don't know, I'm not really sure how long he's been on vintage, but we will find out today. We're going to talk with him. I'm waiting for Mas Adit Different Class Garage. Exciting episode. It's such a perfect way to start this series because he's been the first ones that I followed when I start doing vintage. Like, he's already here. He's already got like 20k followers plus. So like dia udah ada di sini dari udah lama banget. Jadi menurut gue nggak ada yang lebih tepat orang yang buat diajak ngobrol untuk episode pertama ini selain Mas Adit. So right now we're waiting for Different Class Garage. Suhu Surabaya certified. Exactly. We're waiting for Different Class Garage. Kayaknya dia masih siap-siap kayak baju mana nih yang mau dikeluarin. But yeah, kemarin gue juga udah post di story di Instagram Album Cuts yang question box kalau misalkan ada orang-orang yang mau nambahin pertanyaan-pertanyaan buat Mas Adit, karena pasti banyak banget yang bisa dipelajarin dari Mas Adit Different Class Garage tentang vintage. Maksudnya kita hari ini bakal ngobrolin banyak banget dari cerita dia di vintage, terus juga cerita gimana dia ngerintis di vintage, terus gimana cara dia, maksudnya banyak banget orang pasti yang penasaran gimana cara dia ngedapetin barang, gimana cara dia nge-handle bisnisnya, gimana kayak dari awalnya dia mulai sampai sekarang apa yang perubahan dia lakuin, terus kayak biggest decision dia selama di bisnis vintage tuh kayak gimana aja. Terus kita juga bakal dive into his personal collection juga, koleksi-koleksi yang kira-kira nggak bakal bisa dia lepas tuh yang kayak gimana aja. Terus kayak banyak banget juga yang nanya kayak kemarin di question box kayak untuk seller-seller baru ada nasihat-nasihat apa aja yang kira-kira bisa dikasih. I mean, hal-hal yang menarik kayak gitu kayaknya gue juga pengen denger kayak, karena kayak gue juga pasti masih banyak banget yang gue nggak tahu dibanding Mas Adit, dan banyak banget yang Mas Adit tahu. Deep cut setajam silat. Mana nih Mas Adit? Rupi, Mas Adit. Mohon ditunggu guys. Kayak dia lagi siap-siap. Oke. He's ready katanya. Udah ready. Tinggal nunggu. Tinggal nunggu request dari Different Class Garage. Oke. Halo Mas Reza. Maaf Mas, aku telat sore. masuk Mas. Gak Sore. apa-apa, santai. Lancar kan internet? Suara? Mas Gambar? Reza, agak blur kayak kemarin Mas Reza. Kamu Ih, Mas. kenapa ya? Iya loh. Tuh, ngeblur banget sama patah-patah. Ya udah, aku coba matiin wifi lagi kali ya. Tuh, blur parah Mas, parah banget.
Udah lancar belum? Iya. Coba tes. Nah, masih. Udah Kenapa lancar? ya? Bentar, bentar, bentar. Udah, aman. Tuh, juga Mas lagi, Mas. Ih, kenapa ya? Bete ya. Ini takut kayak Andre kemarin gitu loh, jadi kayak yang harus kayak bertiga terus gitu loh. Kenapa ya? Padahal di sini Nah, lancar-lancar aja loh. tuh, tuh. Jadi kayak suara itu kayak telat masuk gitu suaranya. Suaranya Mas Reza. Hmm. Atau mau coba ulang aja kali ya? Katanya Lah, Diego rasa udah aman, aku sering Adit sekarang ngeblur. yang blur. Lah, tuh, masa kayak itu si siapa? Andre enggak. Sekarang katanya Mas Adit yang Coba, coba. blur. Wait, wait, wait. Nah, udah nih Mas. Gimana? Aman, teman-teman? Udah lebih aman sih ini sekarang. Ya udah. Jadi gimana nih, Mas Reza? Buat sore ini kita mau ngapain nih? Sebenarnya aku udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan, terus ada orang-orang juga yang kemarin udah story, aku story kan ngisi question box nanya-nanya, walaupun ada yang nanya-nanya yang asal-asalan juga, tapi beberapa akan kita tanyain. Jadi ya emang kemungkinan orang udah tahu lah pasti siapa nih Mas Adit. Coba tanya Mas Adit perkenalan Aduh. aja dulu. Oke, halo teman-teman semua ya. Aku Adi dari Disclass, dari Surabaya teman-teman. Salam kenal ya semua. Udah, Oke, kita mulai. Mas Adit mulai bentar. lebih dulu koleksi apa jualan? Aku lebih koleksi Mas Reza. Mulai koleksi itu berarti di tahun berapa kira-kira? Di koleksi itu dari tahun 2012 SMA. SMA 2012. SMA. Terus Iya. yang bisa ngebawa jadi ke bisnis tuh yang pertama kali kayak bikin tercetus ke bisnisnya tuh apa? Nah, ini menarik Mas Reza. Jadi, dulu itu dari background orang tua itu kan semua berdagang. Hmm. Dari dulu aku juga emang nggak suka ikut orang Mas Reza. Dan juga kebetulan pertama kali tuh kenapa aku bisa masuk ke dunia dagang kaos ini dulu karena apa ya? Dulu karena aku dulu kan banyak banyak jual kaos banyak nyimpen kaos kan. Mhm. Itu aku dari usaha-usaha aku yang lain Mas Reza. Jadi dulu aku Oke. kayak jual-jual film tuh loh, film-film yang apa namanya tuh Blu-ray gitu. Nah, Hmm. dulu aku jual di Kaskus dulu. Gitu. Ini Mas Oke. ya, ini Mas Reza ini gitu ya, kita ngomongin soal awalnya Mas Reza ya. Iya, iya, iya. Jadi kayak out of topic lah, tapi masih Mhm. berhubungan. Nah Iya. gitu. Jadi aku dulu jualan itu film-film kan, film-film, terus akhirnya bisa kebeli laptop, akhirnya aku nyalain laptopku gitu kan. Terus sewain iPodku dulu gitu Mas Reza. Nah, Mhm. dari situ aku beli-beli seperti CD, kaos gitu. Oke. Nah, akhirnya waktu kuliah itu aku mikirnya fokus ke kuliah dulu kan. Setelah itu tahun 2018 aku mulai fokus ke jualan kaos gitu. Dari pertama Oke. aku jual-jual kaos yang kolpiranku. Akhirnya aku Oke. fokusin buat di thrift shop ini, di kelas ini gitu. Berarti kan awalnya jual-jual kaos koleksi kan tuh Mas ya? Terus Ya, benar. eh, berarti kayak di tengah-tengah lagi jual-jual koleksi ngelihat possibility lah kayak oh ternyata bisa nih diputerin terus gitu loh, ditekunin gitu. Ya, benar. Ya, betul. Nah, itu tuh itu juga berarti udah setelah 6 tahun ngoleksi baru tuh sadar kayak ini kayak bisa nih dikerjain terus-terusan nih si different class. Tapi Iya, different class garage itu dari dulu sempat yang lain juga apa emang selalu udah pas kaos baru different class garage? enggak, emang dari awal di kelas Garage. Oh Dari gitu. Tapi awal. lama-lama jadi jualannya udah fokus ke clothing lah gitu, ke kaos.
Iya, jadi awalnya aku jualnya kopianku kan, kayak itu celana, kayak itu kaos atau sweater. Nah, setelah itu aku fokusin ke kaos gitu. Oke. Kalau kalau misalkan Mas bisa setelah berarti perjalanan dagang kan lumayan panjang nih Mas ya. Kalau saya dalam hal dagang nggak cuma kaos nih, perjalanan dagang gitu. Menurut Ya, Mas beberapa momen-momen yang kayak bikin Mas tuh bener-bener kayak oke nih jalanin terus itu kan ada tuh maksudnya ada momen-momen kayak apa ya bahasanya kayak tipping point gitu saat kayak kita ngerasa apa yang kita lakuin tuh kayak wah ini bener nih kita ngerasanya kayak at the right place iya. at the right time gitu kayak wah jalanin nih gitu itu tuh yang bikin Mas kayak gitu selama ini tuh momen-momen kayak apaan sih? Jadi gini Mas, wah ini agak agak sedih nih kan, tapi nggak apa lah ya. Jadi kenapa aku kok memilih untuk jalur dagang? Karena aku emang bener-bener Mas dari orang tua aku Mas. Maksudnya aku lihat dari orang tua kayak gimana dia kerja, pernah dia bangkrut Mas, gitu-gitu. Pernah dulu tuh punya toko dagang kan, dia punya garmen. Setelah itu dia bangkrut, gitu-gitu Mas. Jadi dari sana aku Hmm, belajar, wah aku pengen itu ya apa, pengen apa ya, pengen membuktikan bahwa aku tuh bisa di jalur dagang, gitu hmm. Mas. Dan ternyata alhamdulillah sekarang Tapi ya berarti ngelihat orang tua pernah naik turun gitu jadi ngebikin ngelatih maksudnya sebagai anak itu ngelihatnya kayak ya oh berarti naik turun itu biasa gitu loh bisa dihadepin gitu. ya bener Mas, bener. Dan apa, dan ini juga out of topic ya, dulu kayak di CP itu aku kayak ngeliat wah yang lain pakai pakai sepatu Macbeth gitu kan, aku kayak pengen gitu Mas, tapi nggak bisa gitu loh, karena aku nangis Mas, itu Mas dulu Mas, nangis bener nangis, kayak Hmm, waduh apa yang orang orang yang apa yang lagi tren itu aku nggak bisa ikutin gitu dulu itu. hmm, hmm. Aku aku Karena aku apa kayak aku ya aku selalu kayak keter- keterbatasan gitu ya dulu. aku salah apa kayak iya kayak apa aku harus nabung gitu Mas, nabung Hmm, sehari 5.000 10.000. Pernah itu aku jalan apa jalan kaki dari SMP ku ke sekolah itu jauh banget Mas, jauh banget, hmm, bener-bener jalan kaki karena emang udah habis hmm, uang buat naik angkot dulu gitu. hmm. Itu Berarti sih yang bikin aku oke. kayak bener wah udah mantep lah gitu. Aha. Pernah sekali tataku kan dia kan di PNS, PNS itu kan PNS di Sidoarjo. Dia aku pengen masuk aku ke tempatnya dia kerja, tapi aku nggak Hmm, mau. hmm, Jadi tinggal mas apa tinggal tinggal masuk aja itu, tapi aku nggak aha. mau gitu. Emang berarti udah Ya ada udah, apa ya jiwa entrepreneurial dagangnya tuh udah pakem dari dulu gitu. iya bisa bilang gitu sih mas, Hmm, hmm, hmm. gitu. Oke Mas, terus kalau misalkan ya selama perjalanan ini kan namanya juga bisnis adalah up and Iya down-nya gitu. Kalau benar. misalkan, tapi menurut Mas kayak selama berbisnis yang bikin Mas paling terpukul, nggak terpukul deh, keputusan yang menurut Mas salah diambil deh. Apa aja Tak tuh? diambil. Mungkin mas ya, mungkin gini, mungkin itu bisa dibilang aku pas tahun 2019 aku pernah itu punya kesempatan kayak besar banget itu di luar Indonesia, pas aku ke luar negeri kan, itu aku punya punya modal cukup banyak, tapi aku tidak tidak memilih untuk menghabiskan semua untuk modal kaos itu mas di Thailand. Hmm, Dan akhirnya eh 2020 COVID. Nah itu ya mas, yang bikin aku, wah kenapa dulu kok pas nggak di Thailand nggak ambil semuanya ya, itu mas. hmm, hmm, hmm. Itu yang paling aku Nggak menyesal. ngambil kesempatan gitu ya, Iya, nggak benar. berani ambil resiko gitu ya. Iya, jadi aku dulu emang ambil ambil cuma nggak full mas, Hmm, gitu. Dan itu cuannya benar-benar banyak banget mas, gitu. eh, Gitu sih, itu yang tuh paling berarti aku bikin masalah nyesel. masalah kayak memilih barang yang datang atau kuantitinya aja lebih banyak. Jadi aku dulu memilih untuk tidak berani mengeluarkan uang banyak untuk kesempatan yang lebih besar lagi, Mas. Karena dulu aku, Hmm, hmm, karena dulu aku gini mikirnya.
ini aku tahun 2019 bisa berhasil membawa 450 kaos ke Indonesia. Itu dengan aku tuh Mas, sendirian. Sendirian. Nah, aku mikirnya tahun depannya aku ke sana lagi untuk ambil lagi. Dan ternyata tahun depannya itu COVID. Nah, itu sih Mas. Oh. Jadi mulai dari situ aku mikirnya kayak wah, berarti ini emang bener-bener pelajaran yang emang aku harus ambil gitu. Jangan Berarti dulu jangan Mas sebelumnya ngambil bikin masa ke Thailand tuh kayak bikin relationship sama orang-orang sana untuk kayak dagang antar negara gitu, kirim-kiriman barang dari sana ke sini. Iya Mas, jadi gini, awalnya tuh tahun 2018 itu kan aku kan dapat info kan, kamu mau kalau kamu mau dapat barang bagus itu di Thailand. Nah, dan kebetulan aku mengajak teman-teman yang ada di Surabaya. Dan itu Mas nggak ada yang mau, teman-temannya itu nggak ada yang mau. Akhirnya aku ya terpaksa aku sendirian ke sana dengan modal nggak bisa bahasa Inggris yang lancar, terus nggak bisa bahasa Thailand. Aku cuma modal sama HP sama uang, udah. Dari situ aku mulai untuk cari tempat trip di sana, di mana tempatnya. Akhirnya aku dapat Itu di gudang. kota Itu Bangkok aja atau coba ke kota-kota Bangkok, lain? Bangkok Mas. Di situ. Ya, akhirnya itu Terus dapat jadi aku nyoba dapat ke beberapa market gitu. di Thailand, di Bangkok ya. Heeh. Iya bener. Aku jadi dari satu ke yang lainnya aku puterin semua gitu. Dari pasar ke pasar gitu Mas. Tapi berarti mereka juga baik juga ya, maksudnya mau mau Baik, apa ya? Mau bikin kerjasama sama orang dari luar negara mereka sendiri untuk kayak ekspor impor baju gitu. baik Mas, baik baik. Baik banget. Jadi mereka kayak apa ya? Kayak open gitu, kayak terbuka gitu sama aku dulu. Hmm. Terus waktu Hmm. waktu ke gudangnya itu sampai yang punya itu bilang gini, baru kali ini aku lihat ada orang Indonesia sendiri ke gudangku, gitu Mas. Sendiri loh. Gitu. Sendiri, bener-bener sendiri aku. Itu Ketipu tukar uang di bandara gitu-gitu. waduh. Itu berarti kan salah satu keputusan besar yang diambil pada saat itulah gitu, kayak ngeberaniin diri ke Thailand Iya, untuk iya, bener, bener Mas kalau itu. Jadi, nah, eh, kalau selain ke Thailand itu keputusan maksudnya itu kan ada di satu stage, terus stage ya, berikutnya maksudnya yang menurut Mas nih kayak keputusan besar lagi nih untuk diambil, dan maksudnya kadang kan keputusan besar itu ada yang sifatnya oke, berhasil atau sifatnya nggak berhasil tapi tetap bakal jadi pelajaran gitu. Menurut oke. Mas keputusan besarnya apalagi selain ke Thailand? Yang besar itu waktu kuliah aku lebih memilih untuk dagang daripada aku nes ke S2 antropologiku Mas. Jadi aku benar-benar aku tinggalkan. Oke. Itu yang paling benar-benar aku sampai sekarang kayak masih nyesel. Hmm. Itu ada beberapa poin kenapa aku kok memilih untuk jalur dagang daripada aku meneruskan untuk kuliah karena satu aku pengen aku pengen mamaku bangga kalau aku bisa lulus tepat waktu. Udah itu aja Hmm. Mas. Hmm. Dengan IPK yang ya 2,9 lah. Hmm. Tuh. Itu Jadi dan terus dan yang kedua aku nggak pengen bayar UKT lagi. Nggak pengen bayar uang kuliah lagi gitu. iya Udah Mas sih. itu aja. Karena aku mikirnya aku punya adik-adik banyak dan aku juga banyak tanggungan, ya udah aku harus lupakan itu semua gitu. Kadang jadi mikir kayak nggak ada waktu lagi untuk kuliah, maksudnya kuliah kan maksudnya walaupun kuliah nanti mungkin kita mikirnya bakal balik modal atau gimana, maksudnya dalam hal kita nanti kerja bakal balik modal gitu, berbalik gitu, tapi kan tetap aja itu kan waktu yang terbuang juga gitu loh kalau misalkan Iya Mas, iya. dalam sisi bisnis ya, kayak Mm-mm. 2 tahun kayak kalau misalkan kita benar-benar tekun bisnis kayak bisa lebih kencang uangnya dibanding kalau misalkan kita kuliah walaupun bisa sambil jualan juga gitu. Iya betul itu. Itu Mas yang aku harus yang kayak emang itu paling gede sih itu sih. Yang paling aku awal yang stage yang paling benar bingung antara milih untuk mesin kuliah atau dagang itu. Kalau misalkan Gitu. sekarang Mas Adit punya workshop nih gimana ceritanya Mas?
Toko ini. Iya. Jadi ini tuh rumah yang nggak dipakai mas sama ibuku, mamaku. Hmm. Jadi aku buat ini, buat tempat tidur, buat Hmm. buat di kelas gitu. Karena Iya. rumahku udah full dipakai sama keponakan, sama apa sepupu Hmm. gitu. Aku juga sempat kalau sering lihat story-story Mas Adit kayak ya saudara-saudara Mas Adit juga pada hobi dagang juga sekarang jadinya ya. Iya gitu. Apa ya, karena lihat aku mas mungkin mereka. Hmm. Emang kayaknya kalau misalkan ngelihat contoh apalagi dekat, maksudnya dalam dalam hal ini kayak keluarga gitu, kayak Mas Adit ngelihat orang tua Mas Adit naik turun gitu. Maksudnya dari pernah bangkrut, pernah berhasil lagi, itu kan berarti kayak jadi apa ya? Kayak jadi contoh ngelihat ada yang bisa dicontoh gitu loh. Ya sama aja kayak ngelihat Iya, saudara-saudara Mas Adit ngelihat Mas Adit sekarang gitu loh. Bisa bener-bener menghidupi keluarga gitu. iya benar mas, itu yang aku bikin aku apa ya, eh bahagia terus seneng ya karena itu sih mas. Karena aku Hmm. emang full ke keluarga aku, udah gak ada yang lain Oke. gitu. Selanjutnya, yang aku penasaran lagi, Mas Adit kan berarti udah ngelihat market di vintage udah kayak dari dulu, ada harga yang naik, ada harga yang turun, sementara kayak, Iya, maksudnya aku yakin banyak banget, bisa jadi mungkin ya, mungkin menurut aku 30% kali orang-orang yang sekarang di vintage, banyak banget yang dimulainya dari corona, kayak termasuk aku juga dari corona gitu loh, sejak corona, baru kayak bener-bener menggeluti di sini gitu. Kalau misalkan Mas Adit kayak ngelihat dari yang dulu-dulu ke sekarang, itu kan pasar lumayan fluktuasi kan gitu loh. Ada kadang ada harga ini naik, ada harga itu naik gitu. Sebenarnya barang yang harganya bakal naik atau turun itu bisa diprediksi apa enggak sih, Mas? nggak bisa mas. Nggak bisa itu, nggak bisa, nggak bisa. Itu aku kayak bener-bener emang itu mas, emang nggak bisa di apa ya, dikira-kira. Jadi Hmm. kayak misalnya ya, kayak dulu tuh aku dapet kayak kaos-kaos Indiana Jones yang AOP gitu kan, yang Hmm. 89, terus apa lagi ya? Baik sih mas, kayak kaos Speed Racer gitu yang langka begitu. Dulu aku Hmm. jual karena emang gak ada yang mau. 20.000, 30.000 gitu. Hmm. Nah kalau Hmm. tahu Hmm. sekarang itu tinggi, ya aku dari dulu bakalan aku keep mas. Tapi Gitu. berarti dari Mas Adit sering ngambil barang kayak ya mungkin Mas Adit udah berkesempatan megang ribuan atau mungkin belasan ribu puluhan ribu barang kan. Dan kalau misalkan Mas Adit koleksi dari dulu lebih banyak Mas Adit kayak maksudnya berapa persen yang Mas Adit bener-bener bisa dapat beli murah dan berapa persen yang Mas Adit kayak aduh bodo amat ya agak mahal dikit ambil gitu. Mungkin kalau dari sekarang ini ya, itu sekitar 80% itu yang murah, yang aku sampai sekarang koleksi Hmm, gitu. Jadi hampir semua aku berarti dapetnya ngekipnya murah udah mas. lama banget juga Dulu, ya. iya, udah lama banget. Paling ada beberapa itu kaos-kaos yang emang bener kayak, wah ini aku harus ngambil nih, gitu. Kayak Morrissey, Hmm, hmm. The Smith atau yang lain Oke. gitu. Tapi di em, kalau misalkan dibandingin ya aku kadang gimana ya maksudnya aku sering sih ngelihat maksudnya ya aku kan orang baru di sini gitu, aku sering ngelihat maksudnya seller-seller lama yang kayak aduh harga-harga sekarang maksudnya nyari barang sekarang susah, harga-harga mahal gitu. Bener. Tapi menurut aku kayak di sisi lain, tapi kan kalau misalkan sekarang kita punya barang yang bagus, kita juga jadi bisa dapat uang yang lebih besar gitu loh. Iya, Karena bener emang itu mas. semuanya harganya naik gitu loh. Iya, bener. Jadi kayak Aku aku setuju. selalu mikirnya kayak ya aku pun walaupun baru mulai setahun, aku ngerasa nyari barang tahun lalu sama nyari barang tahun ini lebih susah Beda. gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan kitanya, ya berarti kitanya aja yang mesti lebih giat gitu loh nyarinya, Iya, bukannya kayak ngedumel kayak di sana lain. ngedumel. Emang Iya. susah tapi kayak emang harus giat aja gitu Iya, loh. emang susah emang mas. Tapi ya mau gimana lagi kan, kita harus tetap bertahan gitu. Dan kayak Harus walaupun susah berinovasi tapi lah. sekalinya kita dapet,
orang juga bisa beli jadi harga yang premium gitu loh Mas, karena emang sekarang ada demand-nya juga kan. Iya, benar. Benar. Nah, kalau Itu misalkan dia. dari Mas Adit, kita ke koleksi-koleksi Mas Adit deh. Koleksi-koleksi Aduh. Mas Adit yang apa ya? Mungkin ada cerita di balik itu, dari cerita gimana dapatnya, atau kayak gimana hubungan antara item itu sama Mas Adit, kayak yang paling nggak mungkin Mas Adit lepas tuh yang apa aja? Wah, ntar Mas ya. Ini aku apa? Aku video bentar ya. Bentar, bentar. Jadi ini tadi aku pas sebelum waktu live, ini aku udah apa namanya itu? Bongkar boku gini, Mas. Tuh. Wow. Ini Wow. tuh. Nah, tapi ini aku pilih berapa ya? Mungkin 5 Mas ya. Yang Oke, boleh. buat apa? Yang buat ini. Jadi yang pertama ini, jadi gini Mas, aku dari dulu tuh aku senang koleksi yang emang jadi aku punya CD-nya, punya plat vinilnya, punya kaosnya gitu Mas. Oke. Jadi ini yang pertama, ini aku punya dari Dead Kennedys. Ini yang In God We Trust. Ini yang EP-nya gitu, EP pertamanya dia. Oke. Ini juga apa ya? Langka banget ini kalau ada teman-teman. Tuh, Ini ini tahun berapa, backgroundnya Mas? kayak gini. Wow. Ini tahun 94 Oke. on Brokum Tech Dead Kennedys. Nah, ini aku punya vinyl sama sama CD-nya. Tuh. Kenapa aku ini yang salah satu kaos yang emang aku nggak lepas? Karena ini salah satu band hardcore punk pertama ya yang aku suka sama musiknya. Tuh. Oke. Si Jello Biafra ini yang pertama, dan juga artnya dia juga cakep banget Mas. Dan ini emang kalau misalkan dicari pun udah nggak gampang juga di market Mas, sekarang. Iya, status sih gitu sih, susah yang ini. Oke. Terus apa lagi ya? Ntar Mas. Mungkin ini ada Morrissey. Ini album ketiganya dia. Ini yang Oke. Your Arsenal juga. Tag-nya Tag Oke. Giant. Ngelihat baju Morris Tech Giant aja tuh udah jarang loh. Terus apa lagi ya? Bentar. Morrisnya tuh biasanya kalau nggak Fruit of the Loom Heavy yang 2010-an, yang 2000-an, Iya. atau Hands 90-an Yeah. gitu. Ini yang Giant Tag. Iya, jarang banget ngelihat Morrisnya Giant Tech. Bentar. Siapa lagi ya? Banyak sih Mas, sebenarnya Mas. Terus ini Smashing Pumpkins. Wow. Ini yang Melancholy and the Infinite Sadness. Tapi dia artnya yang beda ya. Artnya bukan yang cover albumnya. Oke. Keren banget sih Ini ini. juga ini juga Giant Tag juga. Mhm. Terus Pink Floyd. Ini juga kompilasi A Collection A Great Dance Song. Ini Wah, juga keren juga banget. mungkin ini jarang sih. Mhm. Ini backitnya. Tagnya Wah, dia bagus brokum. banget. Cuma dia udah cut. Ini Oke. tahun Oh, 9. ini aslinya brokum tapi ya? Iya, brokum ini. Tahun Oke. 92. Di Purple juga di Purple. Iya. Oh iya, di Purple juga ada aku sih yang album yang Machine Head itu juga lumayan langka itu, tapi nggak tahu di mana. Terus Itu yang ada tulisan di atasnya gitu, bukan sih atasnya? yang mana? Yang di Purple. Heeh. Bentar ya Mas ya, aku cari bentar Mas ya. Bentar aja. Yoi. Enak ngeliatin kaos, nggak ada bosen-bosennya.
Iya, asli mas. Asli. Bener. Bentar. Bentar guys. Ini sama yang Battle Rex Ons. Rex Ons. Oh iya iya, ini maksud aku Ini yang tadi aku bilang. harganya guys. Ini Brokum Tech SL. Hmm. Apalagi ya? Yang tadi Aduh. Black Sabbath. Ini yang Tour. The Humanizer. Ini juga Oke. lumayan jarang sih. Iya, ini aku nggak pernah Editnya lihat yang sih. ini. Ini tag apa, Mas? Tag-nya dia Europe mas. Oh, Tuh. Black Sabbath tuh juga untuk nemuin yang bener-bener vintage-nya tuh susah ya, maksudnya karena mungkin Iya. banyak kesaturasi sama baju-baju mereka yang perintan baru juga yang di market gitu loh. Iya, bener. Banyak kan yang Ozzy Osbourne-nya yang sering. Hmm. Terus ini kalau ada kalian kalian tahu juga ini juga lumayan susah juga ini. Ini dari Bauhaus. Kalau kalian tahu Bauhaus. Band-band apa? Band-band post-punk gitu. Ini juga Love and Rocket. Iya aku pernah lihat nih, bagus banget sih. Detailnya bagus banget sih ini ya. Iya. Ini kaos Actis. Halo Mhm. BP. Lagi ya banyak mas. Oke Mas, Mas kalau misalkan The ini Valve. Ini. pertanyaan dari Eat Your Own Goods, Mas Andre. Wes. Andre itu. Kalau kalau misalkan Mas bisa sebutin 3 wishlist yang sampai sekarang belum dapet tuh apa? Satu Morrissey yang Bonadrak album. Bonanza tuh Terus yang putih berarti kan ya? iya yang album kompilasi dia yang pertama. Yang putih pakai jaket pink Itu gitu ya? Pakai baju pink mur, atau bukan? iya ya bener yang pakai jaket apa pakai apa jaket iya pink itu ya. Iya iya Warna-warna iya. apa tuh ya? Marun ya. Ya itu. Mm-mm. Itu bagus Itu ya Mas. wah kalau tiga sih terus sama eh kaos slow dive Mhm. tuh slow Iya. dive itu juga aduh pengen banget aku sama Jazz and Harganya Mary udah Chain udah 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 sih oh Jesus and Mary Chain tuh bagus-bagus banget sih bajunya. iya yeah, itu udah aduh udah susah mas itu sih Kenapa kenapa kalau ya yang Mas? wishlist Band-band apakah kayak misalkan banyak band-band shoegaze gitu yang kayak MBV, kayak Slow Dive, kayak di market tuh sekarang harganya tinggi banget kan ya, kayak tingginya tuh kayak gila banget gitu. Maksudnya aku juga sampai iya ada yeah. teman-teman aku yang kayak kalau di Indonesia, maksudnya teman aku yang dari luar yang bilang kayak kalau di Indonesia lihat kaos MBV kirimin ke gue dong yang gitu-gitu misal. Aku kalau misalkan dari yang aku pikir ya mungkin band-band shoegaze itu sukses tapi nggak sukses band-band misalkan kayak band grunge yang mereka nggak produksi merch-nya banyak gitu kayak misalkan Nirvana kayak Alice in Chains gitu kayak pasti kan Pearl Jam gitu banyak banget gitu loh merch-nya yang dibikin gitu Iya, sementara iya, band-band shoegaze mungkin secara secara quantity merchandise yang tersebar di marketnya nggak sebanyak itu gitu loh atau apakah iya, mungkin gara-gara itu atau ada hal lain sih gitu loh. iya mas kalau kalau mungkin setauku ya dulu aku sempet pernah ngobrol tuh sama sama salah satu temanku juga yang dia koleksi apa kaos-kaos sugis gitu dia bilang kenapa kok langka karena emang dulu itu kaos band-band gitu mas dia nggak mikir soal apa ya namanya cuan Hmm. jadi dia bikin kaos cuma sekedar kalau ada acara tour terus apa ya buat ya buat limited gitu aja mas dan dia emang Kayak dari rangkaian dulu kayak emang dia nggak pergi tour pernah mikir sekalian untuk bikin cuan gitu ya. Hmm, hmm, iya hmm. bener itu Kayak kalau namanya dari tour aku sih kayak gitu masa sih kita nggak punya setauku baju gitu loh. Masa kita nggak jualan baju, nah ya udahlah itu jualan bikin aja. iya benar ya itu yang bikin dia apa ya susah dan mahal Oke.
Selanjutnya pertanyaan dari Awan. Dia nanya, ini juga salah satunya pertanyaan dari aku juga nih. Aku gabungin sama pertanyaan dia. Dia bilang tips usaha mulai usaha kaos vintage mulai dari mana, dapetin stoknya gimana. Kalau misalkan dari aku Wah, pertanyaannya lebih ke skill sama sifat-sifat yang harus dipunya, kayak misalkan skill kayak misalkan pinter nyari, pinter browsing. Sifat tuh kayak sabar ngadepin customer yang gitu-gitu loh, misalkan itu kan juga skill iya gitu iya loh. Sifat yang harus sabar gitu-gitunya tuh gimana sih Mas? iya. Kalau dari aku sih ya, kalau tipsku untuk memulai usaha ini, yang pertama itu kita kalau dari aku jangan pernah kita melihat apa yang lagi rame atau apa Hmm. yang orang lain itu suka. Tetap Hmm. tetap pada kayak kita suka gitu. Itu yang bikin kita apa ya terbentuk gitu loh mas pasarnya kita. Hmm. Itu yang pertama kan soal untuk market dan untuk gimana buat nyari-nyarinya untuk barang stok kita harus benar-benar cari. Kalau aku emang dari pasar gitu mas, Hmm. dari pasar terus ke temen yang babaknya dia emang dulu koleksi-koleksi kaos gitu-gitu Hmm. mas. Ya itu sih emang harus perbanyak relasi sih mas, kalau Hmm. menurutku Dan gitu aktif sih. Dan nyari emang banget juga berarti kan? iya harus aktif nyari, aktif posting story atau feed gitu-gitu. Hmm. Harus sabar menghadapi sebuah customer gitu. Hmm. Itu sih Mas Sama kalau menurutku. yang aku sadar banget dari Mas Adit adalah Mas Adit tuh selalu, maksudnya ada perkembangan, misalkan teknologi TikTok, Mas Adit langsung coba ke TikTok, ada Reels, Mas Adit coba ke Reels, Iya, maksudnya terus kayak misalkan iya Mas. story-story yang interaktif, yang isinya voting atau isinya kayak question box itu tuh selalu dipakai. Maksud Iya, aku pasti banyak orang yang nggak tahu kalau misalkan, ya maksudnya kalau aku ngeliatnya Mas Adit tuh lagi ngetes kayak efektivitasnya tuh lebih bagus kayak gimana gitu loh. iya benar itu Mas. Itu emang harus dicoba emang. Maksudnya kalau gini Mas, Iya. kalau menurutku ya, oke gini lah. Waduh sekarang kita kalau jual postingan di Instagram itu kayak susah gitu kan. Hmm. Nah sekarang lebih ke video gitu. Nah Hmm. daripada kita mengeluh, kenapa kita tidak mencoba gitu loh Mas? Bener. Ya kan? Padahal itu juga suatu hal yang menarik juga Mas. Mungkin Instagram pengen Hmm. kita lebih apa ya lebih lebih interaktif kepada follower gitu kan Hmm. Iya. itu kalau dari aku sih hal yang baik gitu Hmm. jadi Nyoba emang harus sesuatu yang dicoba baru semua terus aja gitu ya. iya bener mas kalau kita emang kita apa ya kita bisanya mengeluh terus kita cuma nggak bisa apa ya kita cuma betah di zona nyaman itu juga bakalan susah mas Iya. itu Maksud sih aku juga mikir 2 tahun lalu Mas, aku nggak pernah kepikiran untuk sekalipun ngeklik Instagram live sendiri gitu loh. Kayak ngapain gitu loh aku live di iya iya Instagram buat benar apa gitu loh. Kayak benar iya pertama kayak nggak mungkin, aku malu gitu loh, ngapain aku live di iya sama Instagram gitu loh. sama terus iya benar terus benar kedua kan berarti kayak, kan semua gitu iya, kedua ngapain live di Instagram, emang mau ngapain gitu loh, emang aku iya siapa gitu loh. Cuma sekarang Heeh. kayak ya udah nyaman, ya maksudnya Iya kadang kan? masih grogi gitu, cuma ya Iya. udah Udah gitu biasa loh. aja. Iya, Heeh. biasa aja gitu loh, jadi kayak ya sesuatu yang baru, apa ya, yang bahkan 2 tahun lalu aku nggak tahu kalau aku bakal bisa dan bakal berani gitu loh, sama Dan sekali. ternyata, Dan ternyata nyaman-nyaman aja gitu loh. nah, ya, Kayak ada sesuatu yang berharga saat kita bisa kayak ngalahin ketakutan kita gitu loh. Kayak ketakutan kita tuh kayak benar. misterius banget Setuju. gitu loh. Kayak kita nggak tahu nih apa gitu. Cuma pas udah dijalanin kayak oh ternyata gitu loh. Maksudnya jadi terang jalannya gitu loh. Jadi bisa ngelihat kayak oh bisa Iya. ternyata gitu. Heeh. Apalagi ditambah Iya. kalau aku tipenya orangnya kayak selalu mikirnya kayak kalau orang lain bisa aku bisa gitu. Kayak Benar, sama Mas. masa kayak ya ampun, kita sama-sama orang aja gitu loh, kita sama-sama orang, kalau misalkan aku lihat dia bisa, aku juga mestinya bisa gitu loh. Iya, benar. Setuju aku. Terus nih Mas,
Ini tentang gimana cara merawat baju vintage. Dari Oke. cara nyimpennya sama cara nyucinya gimana? Kalau aku dari pertama ya, dari merawat itu, aku selalu menaruh kaos di storage box. Sama dikasih kayak itu apa, berapa silika gel. Silika Terus gel. yang, iya silika gel. Terus Silika gel tuh yang ini ya, yang yang kayak di ini, plastik putih gitu ya. iya kayak gini tuh. Tuh. Oh, oke. Nah, Tapi terus kalau yang setiap baju kaos, tuh dimasukin ke plastik sama silika, ada silika gelnya enggak, gitu. enggak mas. Kalau yang kaos putih, ditaruh di plastik, ulang kaos putih. Oke, Kalau hitam nggak apa-apa. oke. Itu. Terus kalau misalnya nyuci, itu pisahin putih sama hitam. Mhm. Sama merah. Itu merah juga juga rawan warna-warna merah itu. Sekarang dia Mhm. gampang luntur. Kalau Oke. nyuci itu harus, kalau bisa, kalian harus cuci sendiri. Jangan pernah pakai mesin cuci. Mhm. Gitu. Airnya air Terus dingin, air panas, Mas. aku air biasa, Mas. Air biasa aja ya. Pakai rinso cair sama pewangi. Hmm. Udah. Dan jangan disetrika. Kalau aku sih gitu Jangan buat rawat disetrika. kaos. Iya. Karena Jemur kena pewangi matahari apa enggak, Mas? apa? Jemur kena matahari atau enggak? Iya, aku juga pakai itu Mas, kena matahari. Oh. Karena pewangi itu dia membuat kaos tuh nggak lungset, nggak lusuh. Jadi dia Hmm. nggak bakalan lusuh kalau udah pakai Oh, pewangi gitu. oh, oke. Dan Kalau mesti tahan lama baunya. berarti Mas lebih yang lipat daripada gantung ya. Kalau baju koleksi itu pasti dilipat Iya, ya. aku lipet kan kalau gantung bikin ininya melar. Oke. Oh iya juga sih bener. Ada pertanyaan juga dari Om Karu, Mas Adit umurnya berapa katanya? Tahun ini 25 Om Karu. Aduh, masih muda banget tahun ini 25. Lah, kalau Mas berapa Mas Reza Aku tahun tahun ini ini? 30, lusa aku 30, lusa. Wih, lusa. Tugas ya, itu clue-nya guys. Kalau kalian mau ngasih Lusa. kado, Kalau langsung. kalau mau ngasih kado baju vintage, lusa, oke? Lusa. Em, Apalagi ya yang aku mau tanya? Kebanyakan orang nanyanya yang baju-baju yang Mas belum kesampaian sih. Oh, ini sama satu lagi menurut Udah. aku yang bagus juga dari Deja Drip. Dia nanya, ah, ya sekarang kan baju, maksudnya orang peminat vintage sudah banyak banget. Maksudnya jauh lebih rame. Mungkin aku rasa juga gara-gara COVID, orang lebih banyak stay di rumah. Jadi orang tuh lebih Iya. lebih kayak nonton live, jualan gitu loh. Nah, ada nggak sih Mas kata-kata telat untuk mulai jualan di tahun 2021 ini? Nggak ada sih kalau menurutku. Cuma gini, cuma mungkin bukannya telat, tapi kita harus banyak modal gitu, Hmm. Mas. Itu. Hmm. Jadi kalau jualan jualan tahun ini dan tahun-tahun yang kemarin itu yang bikin beda dalam modal. Hmm. Kayak misalnya Contohnya kalau kayak kalau gimana Mas? kalau kita gini, eh, tahun 2018 ya, aku dapat dari pasar itu kayak harga 20.000, tiga puluh Hmm. ribu gitu Mas. Itu bisa bisa diputar lagi harga kayak 500.000 gitu Mas. Nah Hmm. kalau sekarang nggak bisa. Sekarang di pasar pun itu udah jarang banget Mas yang jual-jual kaos-kaos murah. Jadi apa kita harus beli beli bal Hmm. gitu. Oke. Nah Mas, kalau misalkan di pasar itu quantity baju yang berkualitas menurun atau kuantitinya masih banyak tapi harganya mahal aja? Apa dua-duanya? Dua-duanya Mas. Oh, Quantity oke. menurun juga kualitas juga menurun drastis Jadi gitu. baju-baju yang bagusnya cuma dikit dan harganya mahal-mahal. Nah, benar. Dan kenapa aku kok ya itu balik lagi ke aku dulu kenapa nggak ngambil banyak pas waktu di Thailand itu Mas. Hmm. Ternyata Iya. juga udah 2 tahun loh ini gitu Hmm. Ternyata ya COVID kan. nggak bentar juga lagi. Nah itu dia Mas, itu yang bikin itu Um, itu sih. Apalagi ya? Ini pertanyaan terakhir deh Mas, pertanyaan terakhir. Eh, lebih lebih elaborate lagi advice buat seller-seller baru karena banyak banget yang nanya kayak seller-seller baru tuh mesti gimana kayak oke, pertama Iya harus iya
berani ngambil resiko dengan cara kayak ngeluarin modal gede, karena kalau Iya, main ke benar. pasar udah susah gitu. Cuma Iya, kayak mesti gimana gitu loh cara nge-utilize, maksudnya nge-utilize. iya, Misalkan Tokopedia, Instagram, terus kayak harus benar. gimana gitu loh ngepasarin barang gitu-gitunya. Iya. Nah, gini teman-teman, banyak banyak hal yang emang harus kita coba sih. Kayak kita join live. Itu sangat ngaruh sih. Kayak aku kemarin bikin bikin PPKM itu juga lumayan, Mas. Jadi teman-teman yang dia apa ya? Dia jualan yang awal-awal yang baru tuh dia join. Akhirnya saling kenal ya kan sesama yang 3 akun itu. Hmm. Setelah selesai aku bikin ke mereka. Teman-teman coba kalian bikin room sendiri gitu. Hmm. Nah gitu, emang harus berani buat live Oke. Okay. karena emang nggak banyak yang orang-orang berani mas. Ya karena dia minder gitu. Hmm. Iya, Itulah pokoknya jangan pernah minder teman-teman. Jangan pernah bener sih. minder. Harus Kayaknya berani. Ya emang iya, di Instagram tuh kadang bisa terperangkap sama minder sih ngelihat orang lain. kalau sekarang anting jadi lagi di Thailand atau di luar masih ada. Nah itu. Ini juga ini aku info teman-teman info. Jadi tahun tahun ini aku nanya ke gudang Thailand itu nggak ada bal kaos mas. Bal kaos habis. Habis. Udah Padahal diambil sama Thailand itu, orang di Mas, situ, apa gimana? pokoknya udah habis. Jadi gudangku tuh gudang gede banget, Mas. Itu aku tahun 2019 itu banyak banget bal kaos, Mas. Asli. Dan Nah, tahun ini habis. Nah, tahun kemarin itu ada cuma harganya naik. Nah, hmm. tahun ini udah habis, Mas. Bayangin, Mas. Dan itu Berarti bal-bal yang yang itu, kesisa Mas, tuh bal-bal bal yang apa, Mas, sekarang? premium. Yang kesisa bal Ya, apa? bal-bal kayak yang lain, kayak jaket, celana gitu-gitu. Oh, Ya, karena demand kaos sekarang bener-bener gini, Mas. iya sih parah Tinggi banget. gitu. Hmm. Itu. Ini ada yang nanya dari Bingo Thrift Market gimana tuh? Kalau dimulai ikut halangan orang gimana atau lebih baik live orang di orang lagi. Iya, kok misalnya kalian emang punya barang ya join di host kayak Mas Reza atau siapa gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya kalian join live apa namanya itu orang lagi itu emang bisa. Kalau udah dapat pasarnya baru kalian bikin room sendiri gitu. Hmm. Kayaknya aku tuh menurut aku ya, maksudnya selama aku merhatiin, menurut aku sama merhatiin nih sekarang ya, emang sekarang orang karena mungkin karena lagi PSBB orang yang live rame banget gitu. Tapi menurut aku mereka semua smart banget sih, apalagi yang kayak Mas Adit yang live berempat terus Iya, ganti-gantian jualan satu-satu muter. Itu tuh menurut aku pinter banget sih, karena kayak kalian iya, kayak join force followers kalian semua jadi nonton, terus jadi nungguin abis ini ada barang apa, abis ini ada barang, jadi nggak selesai-selesai gitu loh. iya bener Mas. Menurut aku itu Itu dia bagus yang aku banget. pengen. Yang aku Hmm. pengen kali nah di situ tuh aku pengen kayak apa ya kayak membantu teman-teman yang emang dia minder gitu kan. Udahlah Hmm. nggak usah minder gitu loh. Hmm. Hmm. Itu sih. Ini apa nih? Oh dari wis bener seller misalnya dari contoh Mas Adit. Bisa coba tuh. Tuh kan, tuh dia juga ini Mas apa juga dia orang orang pasar Mas, orang Senen dia. Hmm. Tuh isi bal kurang bagus dan sekarang stok bal kaos di pasar emang langka. Emang udah beda Oke. jauh Mas, drastis. Drastis sudah. Hmm. Nah, tuh dia. Susah juga ya, maksudnya ya Susah kan maksudnya Mas? iya, kalau misalkan dari tuh masih mau gak hunting di luar kan. Mau dong aku tag, mau dong ayo. Kalau udah selesai kita berangkat kita ke Thailand sama Malaysia. Itu udah. Makasih Mas, makasih banyak. Seberapa penting para share untuk saling dukung? Wah, ya penting banget lah. Kalau sekarang, Iya. sekarang emang harus benar kita harus menyatukan semua seller, Hmm. bukan individu Kadang kok individu kalau lagi udah. kalau ngobrol sama seller luar, kayak kemarin aku ngobrol sama seller Filipin, kayak dia bilang kayak ya masa dia aja kayak respect gitu loh, masalah seller Indonesia tuh ya solid gitu loh, kayak mereka kita saling saling bantu terus, kayak misalkan
ada yang auction dibantuin ngepost, ada yang ngapain dibantuin, kayak selalu ada Iya. support satu sama lain gitu loh. Kayak dulu zaman-zaman aku mulai banyak banget ini apa PFP, sekarang udah jarang banget PFP. Iya, jarang kan karena PSP. Dulu kayak selalu ada gitu loh, kayak chat-chatan kayak PFP yuk hari ini, ayo PFP. Iya. Semuanya kayak itu ningkatin followersnya cepet banget sih dulu. Hmm. Sekarang udah pada live semua, Mas. Sekarang Dan ya juga mungkin sekarang dari ya auction udah cepet beda banget. dari auction. Tilas Bumi, maaf baru gabung, ini boleh nanya ke host juga atau enggak? Enggak, nanyanya ke ini nih, ke Mas Adit. Jangan Boleh nanya semua aku, kok, Mas. Boleh semua lah. nanya ke guys. Kalau ada pertanyaan lain boleh guys, kita Mas, oh ya, makanya kalau masih untuk ada join waktu live, lah. kalau aku sih nggak ada sih, Mas. Kalau PPKM itu bebas. Mas, semua kos yang laku di masa PPKM ini apa ya? Nah, ini juga nih. Yang laku sebenarnya kalau Apa di semua sini sih nggak keluar bisa, pertanyaannya Mas? Coba tinggal sebutin kalian lagi. sendiri aja. Dari Ludik Col, mas-mas semua kos yang laku di masa PPKM ini apa ya? Band, movie, apa kartun? Thanks. Hmm. Ya bisa semua sebenarnya, tinggal kalian sendiri aja gimana yang atur marketnya. Hmm. Kalau Mas Yadin, ada kemungkinan nggak yang kaos band lokal? Iya tuh naik tuh, kan band lokal tuh. Hmm. Kemarin Dewa laku 2,5 juta tuh, ayo. Iya ya. Iya, Dewa itu, ya kan? Waktu itu aku juga Mas yang jual Adit. Iwake juga di atas 2 juta kok. Nah, tuh wakilnya Mas Rasa tuh juga mahal tuh. 5 Mas ya kemarin ya. 2, berapa gitu kayaknya ya. Oh iya, iya sih 2,5, 2, segituan. Tuh, itu lokal guys. Saya mau nanya ke host, soalnya dulu host punya clothing brand udah terkenal, kenapa nggak dilanjutin malah ke album cut? Lah, yang mana sih Mas Risa? Coba Aku Mas, aslinya, coba spill Mas. Aku aku nggak tahu aslinya aku. dari clothing, mas aku punya clothingan, terus ya kena dampak COVID kan, karena ya maksudnya aku waktu itu mikirnya kayak bener-bener salesnya drop banget mas, kayak drop banget semenjak COVID. Mungkin menurut aku pertama karena nggak apa ya, orang nggak ngapain juga beli baju baru di saat COVID, nggak bisa dipakai kemana-mana juga gitu kan. Hmm. Dan yang waktu itu kan lebih lebih apa ya mas, rasanya yang pas baru mulai COVID yang 2020 tuh lebih kayak wah ini nggak jelas banget nih kapan selesainya gitu loh. Jadi orang tuh Iya. Yeah. nggak ada keinginan belanja baju. Nah tapi pas lagi saat mulai itu aku ya karena aku lagi waktu itu lagi butuh uang, aku jual-jual koleksi, bikinlah akun ini, jual-jual koleksi, Hmm. ketemu Mas Adit, ketemu Andre, maksudnya kayak ternyata oh udah terbentuk nih, ada lumayan Iya, yeah, banyak iya. kok di marketnya gitu loh. Nah, dari situ malah jadinya jual beli. Maksudnya aku pikir kayak aku tadi dari clothing, jualan kaos. Ini jualan kaos juga, tapi kenapa rame gitu loh. Setelah aku pikir kayaknya sih emang karena mungkin di vintage ada sisi investnya gitu loh. Kayak harganya Iya, soalnya invest. stabil dan bahkan naik gitu loh dibanding Naik. kayak, maksudnya dulu ada zaman-zamannya kayak baju-baju hype kayak Supreme yang kayak tiba-tiba sekarang anjlok aja gitu loh, dan orang-orangnya malah pindah ke sini banyak banget gitu loh. Iya, benar. Kan ada apa tuh? Kan ada rencana mau keluar lagi. Bener nggak? Ntar nggak kalau sekarang seller luar juga pada beli ke kita. Iya ya. Nah itu. Gimana tuh? Nah, tuh dia Kang Tek. Nggak tahu tuh. Ketimbun. Aku pun sekarang sering banget sih mas, maksudnya ya cara aku untuk kreatif belanja adalah belanja dari luar negeri mau nggak mau kan. Dan aku selalu, Iya. menurut aku tipsnya adalah bundle, nggak bisa belanja satuan tuh nggak bakal menguntungkan, belanja bundle. Jadi kayak Ya. misalkan aku nanya seller nih kayak lihat dong baju, gue mau dong yang ini gitu, terus aku pasti nanya ke dia kayak lihat dong baju-baju yang lain ada nggak, karena kalau misalkan aku beli satu doang nggak worth it ongkos kirimnya gitu loh, jadi aku maunya Hmm. belinya langsung borongan gitu loh. Jadi kayak Nah, akhirnya dia kayak ke lemarinya nih ada ini, akhirnya aku kayak iya. beli 6 gitu, jadinya kan shippingnya jauh lebih murah daripada aku beli satu doang kan.
Iya. Dan itu ya jadi Nah, jauh tuh lebih menguntungkan ya. Bener kata Mas Adit ya. bener. Tapi modalnya Ya, juga modal emang kan? harus Ya, gede. itu dia Mas. Bener, di modal pokoknya. Di modal. Tapi emang jadinya lebih menguntungkan dibanding beli satu dan ya ujung-ujungnya padahal bajunya kejualnya ke luar negeri lagi gitu loh. Iya. Oh iya, mending dijual ke Indo biar kaosnya muter di Indo atau keluar. Nah, kalau aku gini Mas Edin, kebetulan karena aku emang banyak masalah maksudnya aku pernah beberapa kali masalah keluar, jadi aku Hmm. mending jual di Indo aja. Karena kalau di Hmm. luar ribet kalau kalau dari aku. Maka, Emang tapi kalau 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 beli keluar Mas dari pernah luar, kena masalah apa Mas? Kalau keluar? pernah aku Mas. Jadi aku dulu tuh jual kaos Jane Dixon kan. Itu $450 itu ke US. Hmm. Nah, terus Mas, jadi 3 bulan tuh barangnya itu dia itu in transit gitu Mas, di Hmm. cek resinya itu in transit. Hmm. Aku udah calling pos, disuruh yang bayarnya disuruh ke pos sana. Hmm. Tapi si bayarnya nggak mau Mas, gitu. Hmm. Nah akhirnya dia komplain ke PayPal buat refund duitnya. Hmm. Nah akhirnya aku diajukan buat upload resiku kan, resi pengiriman. Kalau Hmm. kayak emang udah kirim. Nah aku udah Mas, udah kirim. Dan ternyata aku kalah Mas, Jadi gitu. tetap Mas barangnya hilang, duit juga hilang. Nah itu dia Mas. Waduh. Lalu udah kan, aku akhirnya bikin bikin apa? Aku bikin PayPal baru. Hmm. Setelah itu aku naruh PayPalku yang baru ini ke grillku. Nah Hmm. itu kena Mas sama grillnya bahwa PayPalmu yang lama itu harus kamu urusin, apa maksudnya, harus di apa ya, diselesaikan dulu masalahnya baru kamu bisa Oh, pakai yang baru ini, gitu. oh gitu. Nah Asli. aku udah login yang lama sampai sekarang Mas nggak bisa, gitu. Oh. Jadi ya udahlah gitu. Nah katanya Hmm. katanya kemarin, katanya teman-teman, katanya Jos, Mas Faki, itu kita harus bikin akun baru lagi tapi pakai pakai KTP dan nomor HP yang beda, gitu sih katanya. Hmm. Tapi ya ntar lah gitu. Iya, iya. Ada Oke Mas, pertanyaan lain nggak nih? Kayak kita nggak apa-apa kasih beberapa menit buat pertanyaan. kaos yang 6 pernah menit deh, paling 6 menit. dilema untuk dilepas. Nah ini Mas, ini ada yang menarik nih. Hmm. Kaos yang paling dilema untuk dilepas. Nah kemarin nih, baru kemarin aja aku ngelepas kaos grillku The Cure, Mas Dekira mana Andre. tuh? Yang itu Mas, yang miss up, yang gambar orang salju gitu. Aduh, aku tahu tuh yang itu yang bagus banget, Mas. Nah itu Mas, itu langka banget Mas. Itu nggak ada yang jual di market sauku. Hmm. Iya, iya. Aku Itu nggak nggak ada yang pernah lihat. jual. Ya, aku Itu pertama nggak ada kali yang jual. ngeliat yang itu, Mas, yang pas di acara yang di Jakarta itu udah. Nah itu di Mas Connect. Itu dia. Nah akhirnya kemarin kan, jadi gini Mas, itu juga lucu sih. Jadi si Mas Mas Faki, Jos, Chandra, aku kan, toko Spala Hmm. itu. Nah, si Mas Andri itu dia udah beli di tempatnya Supala, udah beli di tempatnya Jos, udah beli Hmm. di tempatnya si Mas Faki. Nah, dia bilang gini, "Udah lah sekarang giliran tadi tuh ngeluarin kaos misapnya," gitu, Mas. Lah kan kayak apa ya? Kayak malu kan, kayak waduh, masa semuanya sudah sampai aku kok belum gitu kan, Mas. Ya karena udah kan aku ngeluarin kaos itu, ngeluarin kaos. Nah, aku mikir gini, Mas. Wah, ini aku sayang banget kan. Karena aku jual, aku OB tinggi mas, kemarin tuh. Aku OB Hmm. 8,5 juta. Hmm. Nah, ternyata ada yang aku gini, aku butuh tiga bidder running. Hmm. Ternyata beneran mas. Gila. Ada Mas Trianda itu, Mas Oki sama Mas Andri itu. Wah, gila. Akhirnya, aduh, kayak, aduh, ya itu. Akhirnya dapat di Mas Andre itu kemarin 9,5 juta. Ya itu dia. Hmm. Terus Ya, kayak wajar sih ya sembilan sayang, koma lima tapi juta menurut aku. aduh kayak gimana lagi Iya. itu udah itu 3 biter, ya udahlah. Gitu sih Kadang teman-teman. tuh baju kayak oke kita punya uang untuk belinya, tapi kadang nggak bisa juga ditemuin barangnya gitu loh. Iya, itu dia susahnya di situ. Itu loh dari Kak Boomcats, Kelas Bumi.
kalau masukin barang, harga barangnya ditulis sesuai. Oh, yang dari luar. Kalau masukin barang dari harga, barangnya ditulis sesuai value-nya dan bayar pajaknya enggak. Bayar pajak harus kayak nggak bisa juga nggak bayar pajak kan. Kalau misalkan dari apa namanya bea cukai gitu. Tapi aku sih biasanya caranya adalah kayak misalkan aku mau beli baju dari luar negeri dan ya aku sih selalu mengutamakan, apalagi kalau misalkan dari negara-negara Asia, aku mengutamakannya udah pakai DHL aja deh. DHL maksudnya walaupun lebih mahal, nah makanya itu belinya Mm-mm. borongan. Walaupun Iya, bro. agak mahal, tapi ya, dia punya jalur sendiri yang lebih pasti nyampe dibanding mesti nyangkut di bea cukai Indonesia gitu loh. Iya. Kalau di Kalau di paket Halko sih pos aman. Indonesia, iya IMS kan, maksudnya IMS tuh menurut aku ngirim keluar oke, bagus, cuma ngirim ke sini tuh kadang nyangkut-nyangkut di mana-mana lama Mm. gitu loh. Jadi Iya. kayak aku kalau misalkan ngedatengin barang lebih baik DHL aja dia, yang penting pasti nyampe walaupun harganya sedikit mahal. Pajak ya harus mau nggak mau bayar, kalau nggak ya nggak bakal dikirim barangnya kan pajak. Nah, Mm-mm. tapi aku selalu minta sama orang untuk list ini sebagai gift, dan kadang aku juga kalau misalkan barangnya misalkan berharga banget gitu dan aku takut nyangkut, aku biasanya nyuruh orangnya nulis note gitu, kertas, misalkan kayak happy birthday bro, jadi kayak bener-bener seakan-akan ini tuh gift banget gitu loh, bukan barang jualan Iya. gitu loh. Jadi kayak Iya. orang bea cukai kan kadang mereka orang DHL ngebuka barang juga kan, ngeliat gitu loh. Mm. Jadi kalau misalkan ada tulisan happy birthday bro, seakan-akan kayak oh ini orang beneran orang ngasih gitu loh. Jadi kayak ya Mm-mm. udah gitu loh, bukan barang Mm. dagangan gitu. Kadang soalnya barang dagangan suka diresein kan. Mm-mm. Kalau misalkan value sih aku kadang tergantung sih, kalau biasanya malah aku bikin kecil-kecil aja, tapi ya emang deg-degan takutnya nggak kenapa-napa di jalan kan, jadi nggak ada asuransinya gitu loh, asuransinya kecil lah gitu. Tapi ya resiko bisnis lah, harus berani Iya, gacor emang kadang. udah resiko. Iya. Ya emang harus kadang kita kalah, ada yang menang juga. Ya emang udah biasa sih kalau Mm-mm. bisnis. Nih apalagi dari kamu teh. apalagi ini sih sekarang apa, auction itu tuh ya gambling banget, itu tuh risknya Gambling ya tinggi mas. banget, Nah, kadang untung kadang rugi banget gitu loh. kalau gini mas, kalau mungkin kita yang punya barang pertama itu mungkin cuan mas. Kayak misalnya ini Hmm. kayak aku yang emang punya dari ya harga modal rendah itu pasti kan untung kan. Nah kalau Mm-mm. teman-teman yang kayak udah barang yang ketiga keempat itu udah susah mas. Pasti dia banyak ruginya tuh. Hmm. Iya, orang-orang yang udah Hmm. ngambil harga tinggi, terus maksudnya untuk naikin apa bahasanya kayak nyari profit Cuan berapa doang. lagi. Iya. Tulisan happy birthday, iya pakai Apa tulisan nih? happy birthday aja kadang aku Terus berhasil sih. terus sekarang harga bootleg keluar yang vintage sekarang harganya makin mahal. Apa ya? Karena yang ori udah kan. Iya mungkin ya Kang Utek ya. Mungkin jadi kayak orang-orang eh, yang ori juga udah susah, akhirnya dia pilih tuh bootleg. Dan mungkin yang bootleg dia lebih langka kan, yang bootleg. Dan lebihnya lebih menarik Iya benar. katarnya tuh kalau yang bootleg itu. Lebih full Mm-mm. gitu-gitu kalau bootleg. Jadi orang Dan lebih ada milih sisi bootleg eksklusifnya si daripada yang bootleg kadang, official. maksudnya kalau maksudnya bootleg yang vintage ya. Bootleg vintage tuh ada sisi Iya, eksklusif kayak vintage. misalkan dari konser gitu, cuman dijual pas di konser itu aja gitu loh. Nah, benar. Ya. Jadi itu menurut aku yang bikin orang tertarik banget sih, dan kayak kadang desainnya agak-agak gimana gitu, edgy gimana gitu kan, desain-desain Iya, benar. bootleg. Beda lah sama apa? Sama kaos-kaos yang emang orinya. Kadang dari bahannya juga beda. Mm-mm. Kadang kayak bahannya dan fittingnya walaupun kayak aneh-aneh pun kayak tetap ya udahlah menarik juga gitu loh untuk Iya, beli. menarik. Benar. Oke Mas Adit, kita Yes. udah ngelewatin sejam Mas Adit. Oke, siap. Thank you Makasih teman banyak ya semua yang udah join. waktunya Mas Adit. Siap Eh, Mas Resa, sama-sama. sebelum sebelum kita udahin, Mas Adit sekarang ada lagi ngerjain apa aja, proyeknya apa aja, biar orang tahu. Silakan Mas Adit. Apa nih? Oh, project di kelas. Iya, iya, yang lagi Mas gelutin nih lagi apa aja nih sekarang kayak. Aku sekarang lagi itu teman, lagi sering-sering giatin PPKM. Jadi Hmm. kalau kalian pingin pingin apa ikut jualan bisa.
Kita Langsung bisa berempat. Langsung DM in nih ya. aja, langsung join. Iya, DM different class benar. garage kalau misalkan mau jualan selama PPKM. Kalau Udah sih, misalkan mau sama datang, mungkin. alamatnya kemana, Mas? Oh iya, alamatnya ini guys. Dan aku tulisin ya teman-teman ya. Ntar aku tulisin. Tuh guys. Yang mau konsultasi atau sharing boleh banget. Gak harus beli. Gak harus beli. Oke, makasih banyak Mas Adit ya waktunya. Oke, thank you Mas Sehat-sehat. Reza. Semoga Siap. Kamu lancar juga terus Mas. usahanya. Amin. Thank Bye, you. makasih Mas. Bye. Bye.